Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana caranya menentukan selang yang nanti akan kita gunakan untuk menyelesaikan solusi persamaan non-linier dengan menggunakan metode tertutup. Nah, misalkan di sini ada suatu fungsi, fungsinya adalah x kuadrat ditambah x dikurangi 3. Kita diminta untuk menyelesaikan atau menentukan solusi persamaan nonlinear ini dengan menggunakan metode tertutup. Maka kita perlu menentukan selang. Nah, selang ini sangat menentukan alur dari proses penyelesaiannya. Maka dari itu, teman-teman jangan sampai keliru dalam menentukan selangnya. Kalau terlalu lebar, maka nanti kita memerlukan banyak iterasi untuk sampai menentukan akar persamaannya. Tetapi kalau kita tepat menentukan selangnya, itu tidak terlalu banyak iterasi yang diperlukan atau cepat konvergen. Oke ya, teman-teman. Nah, untuk menentukan selang, teman-teman harus tentukan dulu x0 yang merupakan titik awal nilai x yang akan kita cari nilai fungsinya. Misalkan x0-nya adalah 0, ya. Kemudian kita juga harus menentukan h yang merupakan selisih antara nilai x saat ini dengan x sebelumnya. Oke ya, semakin kecil nilai h-nya, maka akan semakin detail, teman-teman. Akan semakin baik. Misalkan h kita pilih 0,3. Nah, selanjutnya kita buat kolom X dan kolom Fx. X di sini berarti nilai-nilai X, kemudian Fx berarti nilai fungsi untuk X. Oke, kita akan isikan terlebih dahulu di sini. Ini adalah nilai yang pertama, berarti kita gunakan sama dengan, nilai ini akan sama dengan nilai X0. Berarti teman-teman klikkan yang ini. Oke, kemudian Enter. Berikutnya, nilai X selanjutnya adalah 0 ditambah dengan H. Berarti 0 ditambah dengan 0,3. Sama dengan 0. 0-nya yang di sini ya, teman-teman. Nilai X yang pertamanya kan di sini. Oke. Kemudian ditambah H. H-nya adalah 0,3. Kita klikkan 0,3. Nah, untuk H ini teman-teman harus kunci. Karena nanti kita akan drag ke sel yang lain. Kalau tidak dikunci itu nanti sel B3-nya atau H-nya itu akan mengalami perubahan. Maka kita akan kunci dengan memberikan tanda $. Teman-teman bisa menekan F4 ya, seperti ini. Nanti akan muncul tanda $, sebelum B dan setelah B. Atau menekan Fn kemudian F4 secara bersamaan. Oke, kalau sudah kita akan enter. Nah, kemudian sel yang ini kita drag sampai bawah ya, teman-teman. Misalkan sampai sini ya. Sampai 4,5. Nah, seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan masukkan nilai X ke fungsinya. Letakkan di sini ya. Berarti sama dengan, kita sesuaikan dengan fungsinya. X kuadrat ditambah X dikurangi 3. X-nya 0, berarti 0. Kita kuadratkan. Kemudian ditambah X, berarti 0 lagi yang ini ya, teman-teman. Kemudian dikurangi 3. Selanjutnya, kalau sudah seperti ini, silakan teman-teman enter. Oke. Maka di sini diperoleh F0 sama dengan negatif 3. Selanjutnya, kita hanya perlu mendrag saja sampai nilai X 4,5. Nah, seperti ini. Jadi, ketika X-nya 0,3, maka nilai fungsinya adalah negatif 2,61. Dan seterusnya, teman-teman. Oke ya. Nah, kalau sudah seperti ini, teman-teman perhatikan nilai Fx. Nah, nilai Fx-nya ini sudah ada yang negatif, sudah ada yang positif. Berarti ini sudah tepat ya, teman-teman. Tidak perlu kita drag sampai bawah lagi. Cukup ya. Nah, selanjutnya, teman-teman harus menentukan nilai X
ya, batas bawahnya dan batas atasnya yang nilai fungsinya itu berlainan. Oke, misalkan bisa kita tentukan nilai X yang negatif, ya. Nilai fx yang negatif adalah ini, berarti X-nya adalah 0. Jadi teman-teman bisa menentukan batas bawahnya itu 0. Nah, untuk batas atasnya itu teman-teman harus mencari nilai fungsi yang positif. Karena awalnya tadi negatif. Nah, yang positif berarti yang bebas ya teman-teman. Bisa teman-teman ambil yang ini, berarti nilai X-nya adalah 3. Nah, kita bisa menentukan selangnya, yaitu 0 sampai 3. Tetapi ini tidak direkomendasikan teman-teman, karena selangnya itu memiliki lebar yang cukup besar, ya. Nanti diperlukan banyak iterasi untuk mencari solusi persamaan non-linier. Nah, yang direkomendasikan adalah bersebelahan antara yang berbeda tanda itu, ya. Jadi yang awalnya negatif, kemudian proses berikutnya positif, yang bersebelahan. Nah, itu yang direkomendasikan. Atau sebaliknya positif, negatif, ya. Tapi bersebelahan. Nah, mana yang bersebelahan? Nah, ini ya teman-teman. Nah, ini adalah nilai fx yang berbeda, tetapi bersebelahan. Ya. Oke ya, awalnya negatif, kemudian di proses berikutnya positif. Nah, ini kan bersebelahan. Nah, ini yang direkomendasikan, X-nya itu nanti dijadikan selang. Oke ya. Oke, jadi dapat kita simpulkan, maka selang yang dipilih adalah batas bawahnya 1,2 ya. 1,2. Kemudian batas atasnya adalah 1,5. Nah, ini adalah selang yang direkomendasikan ya, teman-teman. Karena dia memiliki lebar selang yang paling kecil dibandingkan yang lainnya. Tetapi dihasilkan dari nilai fungsi yang berlainan. Positif, negatif, atau negatif, positif. Oke ya. Tapi teman-teman juga boleh, misalkan ingin menentukan selangnya itu dari 0,3 sampai 2,4. Nah, ini juga boleh teman-teman. Kenapa? Karena selang ini dibuat berdasarkan nilai fungsi yang berlainan, yang berbeda. Ya, 0,3 menghasilkan nilai fungsi negatif, 2,4 menghasilkan nilai fungsi yang positif. Nah, ini juga boleh, teman-teman. Tapi ini konsekuensinya atau kekurangannya akan memerlukan banyak iterasi untuk menyelesaikan persamaan non-linearnya. Jadi memang yang direkomendasikan adalah selang yang ini, karena lebar selangnya itu yang paling kecil ya dibandingkan yang lain. Oke ya teman-teman, mudah-mudahan mudah untuk dipahami serta bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri.